Musibah kebakaran kembali melanda ibu kota. Ya, kebakaran hebat melahap pemukiman warga di Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Selasa sore. Diduga kebakaran ini akibat ledakan gas dari salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya. Pemadam kebakaran, tolong ya. Puluhan rumah warga ludes terbakar. Warga pun panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Ya baginda, aku dihijikin selain minta kepadamu Mangga Besar 13 ini. Seorang ibu bahkan histeris melihat rumahnya terbakar di Jalan Mangga Besar 13, Kelurahan Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa sore. Besarnya kobaran api bahkan membuat titik api yang berada di tengah pemukiman padat penduduk langsung menyambar ke bangunan lainnya. Kobaran api diperparah karena kondisi pemukiman warga mayoritas terbuat dari bahan semi permanen. Dalam sekejap api pun menghanguskan seisi bangunan rumah warga. Diduga kebakaran akibat tabung gas meledak dari salah satu rumah warga yang ditinggal pemiliknya. Teriak dari pinggir kali, Pak. Pinggir kali bau rasa ada yang meledak, tiba-tiba tuh api gede. Saya buru-buru kebakaran lari. Langsung besar gitu, Pak? Besar gitu, Pak. Mungkin itu ledakan itu dari tahu gas atau apa dah. Pemadam kebakaran, tolong ya. 19 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Para korban kebakaran kini berharap segera mendapatkan uluran bantuan dari pemerintah setempat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah bangunan yang dijadikan dapur catering makanan bergizi gratis di Cipayung, Jakarta Timur terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Kobaran api dan asap tebal nampak dalam kebakaran bangunan berlantai 4 di kawasan Setu Cipayung, Jakarta Timur, Selasa sore. Warga dan pemilik panik. Bangunan yang dijadikan dapur catering makanan bergizi gratis ini terbakar. Petugas damkar langsung tiba di lokasi dan berusaha memadamkan api. Api berhasil padam 1 jam kemudian dengan 15 mobil pemadam kebakaran yang diturunkan. Penyebab api berasal dari korsleting listrik, kabel-kabel yang sedang dalam tahap perbaikan. Tadi ada konslet betulin kabel, karena kita lagi pembetulan kabel. Nah, jam 5 itu karyawan kan turun istirahat. Dari konsletnya itu, tadi antara kabel itu pasti ada percikan. Nah, di atas, paling atas sendiri. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran. Kini telah ditangani Polsek Cipayung. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik sebuah bengkel sepeda motor di Jalan Raya Pasar Minggu terbakar. Akibatnya lalu lintas dari arah Kalibata menuju Pasar Minggu mengalami kemacetan. Sebuah bengkel di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan ludes dilalap api, mengakibatkan arus lalu lintas menuju Pasar Minggu tersendat. Petugas damkar Jakarta Selatan berhasil memadamkan api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada salah satu panel bengkel. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini. Titik apinya di mana, Bang? Titik asapnya di mana tadi? Oh, di situ. Posisinya tutup ya, Bang? Iya. Oke. Berarti saat ini masih proses pemadaman ya? Sebelumnya 13 unit mobil damkar serta puluhan personil dikerahkan untuk melokalisir api. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kantor Polres Jakarta Pusat dijadikan posko pengungsian bagi warga terdampak kebakaran di Kebon Kosong, Kemayoran. Terdapat posko kesehatan dan juga dapur umum untuk para pengungsi. Pemirsa, warga yang terdampak kebakaran di Kemayoran, Gempol, Kebon Kosong, Jakarta Pusat diungsikan di wilayah Polres Metro Jakarta Pusat. Nah, kiranya ada 1.700 warga yang diungsikan dengan 607 KK, di mana ini dibagi menjadi 2 untuk tempat pengungsian. Untuk wilayah dalam Polres Metro Jakarta Pusat difungsikan untuk ibu-ibu, anak-anak dan juga balita, sementara untuk di luar kawasan Polres Metro Jakarta Pusat ini difungsikan untuk tempat peristirahatan
peristirahatan sejumlah masyarakat bapak-bapak atau laki-laki, di mana di sini ada sekitar 10 tenda dan satu tenda ini dapat memuat kiranya 60 hingga 70 orang. Sejumlah logistik juga sudah disiapkan, baik itu matras, kemudian juga selimut. Pemirsa, saya juga akan menunjukkan kepada Anda, ini adalah bantuan logistik berupa alat sholat, kemudian juga baju ya, begitu banyak ini di belakang saya ini. Ini nantinya akan didistribusikan pada pagi hari, mengingat untuk sejumlah bantuan logistik ini baru saja tiba kiranya pukul 10 malam. Ini berupa tadi sejumlah pakaian, popok bagi bayi, kemudian juga ada perlengkapan seperti minyak telon dan juga obat-obatan yang akan didistribusikan pada pagi hari. Dari Jakarta, Dilamia Aulia, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Longsor menerjang daerah Petung Kriono, Pekalongan Selatan, Jawa Tengah pada Senin petang. Belasan orang tewas, 3 orang hilang masih dalam pencarian dan 10 orang luka-luka. Dari awal Gusti, banjir ke omahe ke kelop, banjir. Salah satu warga ini panik ketika air mulai mengenangi rumahnya sehingga barang dagangannya hanyut. Hujan deras selama beberapa hari menyebabkan banjir dan longsor di Petung Kriono, Pekalongan. Belasan orang tewas, 3 korban hilang dan 10 orang luka-luka. Jenazah korban yang sebagian sudah ditemukan oleh petugas gabungan dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Sedangkan korban luka-luka masih dirawat intensif di Puskesmas dan RSUD Kajen. Longsor ini adalah dampak dari hujan yang luar biasa pada tadi malam ya. Itu mulainya sekitar habis asar. Itu awal laporan saya kira korban itu cuma 4 orang. Nah, saya tadi malam ke sini nggak taunya nambah sampai yang lumayan banyak itu yang ngiyup di rumahnya Pak Sekdes. Lokasi paling parah di Desa Kasimpar. Akses menuju lokasi ini sulit ditembus mobil, hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Saat ini hujan deras masih sering mengguyur daerah pegunungan Pekalongan Selatan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, korban longsor di Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terus bertambah. Tim gabungan ini kembali menemukan jenazah sehingga total 18 orang tewas, sementara korban yang hilang masih dalam pencarian. Korban luka 10 orang. Pencarian korban banjir bandang dan longsor terus dilakukan. Korban bertambah menjadi 18 orang tewas. Korban hilang 9 orang masih dalam pencarian. Korban luka-luka 11 orang di Petung Kriono, Pekalongan. Jenazah korban yang sudah ditemukan dikembalikan ke keluarga. Sedangkan korban luka masih dirawat intensif di Puskesmas Petung Kriono. Untuk korban luka berat dirujuk ke RSUD Kajen. Penyisiran di area yang terduga titik poinnya, poin dari kejadian tersebut yaitu di Cafe Alo sama di sekitar rumah Pak Sekdes. Sudah berapa yang ditemukan kondisi meninggal? Sampai hari ini 16. Jumlah 16. Total? Untuk total itu sekitar berarti tadi sekitar ada 26. 26. Yang belum ketemu? Yang belum ketemu lah, kami masih menggali. Ada kemungkinan korban lain? Masih dimungkinkan karena sampai hari ini kami masih menerima informasi atau laporan orang hilang orang yang kemungkinan melewati sini dan belum pulang. Lokasi terparah adalah Desa Kasimpar, Petung Kriono. Akses menuju lokasi sulit ditembus mobil dan hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Warga desa diimbau untuk selalu hati-hati karena cuaca masih sering hujan, waspada banjir dan longsor susulan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono melaporkan. Tanggul Kali Tuntang di Grobogan, Jawa Tengah jebol dihantam arus deras. Permukiman dan jalan dilanda banjir bandang. Jalan Grobogan Semarang terpaksa ditutup. Kendaraan pun dialihkan melalui jalur Kubuk dan Demak.
Air mengalir deras dari tanggul yang jebol di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Grobogan. Arus air menerjang jalan dan kawasan permukiman. Tanggul Sungai Tuntang setinggi 10 meter jebol sepanjang 15 meter akibat debit air tuntang yang meningkat cepat. Ada 5 titik tanggul Sungai Tuntang yang jebol, sementara telah muncul retakan-retakan baru yang juga berpotensi jebol. Jebol tanggul ini adalah tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali saya ke sini. Tetapi kita sudah laporan dengan BPBS. Dan semoga untuk ke depan supaya juga diperhatikan tanggul-tanggul yang 5 titik di sini supaya tidak terjadi jebol lagi. Akibat luapan Sungai Tuntang, jalur Grobogan menuju Semarang dan sebaliknya lumpuh. Kendaraan besar dialihkan melewati jalur Demak Pantura, sementara kendaraan kecil dialihkan ke jalur Gubuk Grobogan. Data BPBD Grobogan menyebutkan ada 6 kecamatan terendam banjir: Purwodadi, Karangrayung, Godong, Toroh, Kedung Jati, dan Gubuk. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Pemirsa, banjir besar yang melanda Grobogan, Jawa Tengah mengakibatkan tanah penyangga rel kereta api longsor. Sebagian rel kini tergantung tanpa penyangga. Sejumlah perjalanan kereta api terpaksa harus dibatalkan. Visual dari udara menunjukkan kondisi rel kereta api yang menggantung akibat longsor di Grobogan, Jawa Tengah. Tanah penyangga rel longsor terbawa arus banjir bandang yang melanda kawasan tersebut. Perlintasan kereta api ini berada di wilayah stasiun Gubuk, Grobogan. Akibatnya PT KAI Daop 4 Semarang, Jawa Tengah terpaksa membatalkan 2 perjalanan kereta api. Kereta api Kedung Sepur jurusan Semarang Poncol tujuan stasiun Ngrombo, Grobogan, dan kereta api Ambarawa Express jurusan Semarang Poncol tujuan Pasar Turi, Surabaya. Untuk mempercepat penanganan banjir di kilometer 32+5/7 antara stasiun Gubuk, stasiun Karangjati, KAI Daop 4 Semarang mengerahkan puluhan petugas serta alat berat dan juga material untuk siaga seperti batu pericak, bantalan. Belum diketahui kapan perjalanan kereta api akan pulih. Ketinggian banjir yang menerjang Gubuk Grobogan masih bertambah. PT KAI saat ini tengah fokus pada penanganan perlintasan yang terendam banjir. Penumpang dapat menukarkan kembali tiket keberangkatan ke loket di stasiun. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Nelayan bersama TNI Angkatan Laut akan membongkar sisa pagar laut yang tersisa di Kabupaten Tangerang, Banten hari ini. Pembongkaran dilakukan serentak di 4 kecamatan, melibatkan 1.000 nelayan menggunakan 200 perahu. Pagar laut di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang masih kokoh berdiri. Namun rencananya TNI Angkatan Laut dan nelayan akan membongkar seluruh pagar laut yang tersisa di 4 kecamatan di Kabupaten Tangerang hari ini. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tangerang akan melibatkan 1.000 nelayan dengan 200 perahu. Di wilayah Kronjo dan sekitarnya sampai ke Kecamatan Maup, kami bersama nelayan kurang lebih 1.000 orang dan 200 kapal lebih, insya Allah akan turut serta dalam rangka berpartisipasi. Pembongkaran pagar laut akan difokuskan di Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Mekar Baru, dan Kecamatan Kronjo dengan panjang belasan kilometer. Sementara itu, Komisi 4 DPR RI menyatakan akan memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait pagar laut ini. Di laut itu kita akan cek lagi kebenarannya, kita coba akan turunkan kita sebenarnya nanti hari Kamis akan turun ke lapangan, kita lihat sendiri apa yang terjadi di sini. Kita lihat perkembangannya nanti gimana ya. Besok kita ketemu kementerian, terus lusa kita mau ke Nijau ke lapangan, kita lihat semuanya. Yang penting harus, ini udah lama, udah sebulan, masuk nggak dapat siapa sih yang bikin 30 kilometer loh, itu sama dengan separuh Jagorawi kan. Kalau jalanan, dan itu pagernya adanya di laut bukan di daratan, kan susah bikinnya ya. Komisi 4 DPR RI menilai pemerintah lamban menangani pagar laut, termasuk mengungkapkan siapa pemilik dan penyokong dana pembuatan pagar laut.
Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani melaporkan. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nusron Wahid mengakui terdapat sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di lokasi pagar laut Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten. Ratusan sertifikat HGB terdaftar atas nama 2 perusahaan, sementara sisanya atas nama perorangan. 234 sertifikat hak guna bangunan terdaftar atas nama PT Cahaya Inti Setota, anak usaha dari PT Pantai Indah Kapuk II Tbk. Setelah kami cek, benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi bumi, yaitu ada di Desa Kohot, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Karena setelah kami cek dokumennya, di dalam proses pengajuan sertifikat tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang itu terbit tahun 1982. Karena itu kami perlu cek mana batas pantai tahun 82, mana batas pantai tahun 83, 84, 85 sampai batas pantai tahun 2024 dan sampai sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang di dalam SHGB maupun SHM tanah tersebut berada di bawah di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Pemirsa, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tak tahu terkait penerbitan hak guna bangunan atau HGB pagar laut di perairan Tangerang, Banten. AHY menegaskan dirinya baru menjabat sebagai Menteri ATR di penghujung kepemimpinan Presiden Jokowi. Saya tidak tahu. Berarti laporannya juga nggak ada ya, Mas ya? Kenapa? Laporannya juga nggak ada. Ketika itu saya tidak mendapat laporan apa-apa. Ya, sekali lagi yang kita ketahui ternyata itu sudah ada HGB-nya. Jika ada laporan ataupun ada temuan-temuan yang dirasakan tidak pas dan perlu mendapatkan atensi dari pemerintah, terutama dalam hal ini adalah Kementerian ATR BPN, tentu kita mendorong agar ini segera dilakukan penelusuran, investigasi dan juga langkah-langkah yang tepat sesuai dengan hukum dan perundang. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menyerahkan 7 nama yang diduga terlibat dalam pemasangan pagar laut ilegal ke Bareskrim Mabes Polri. Salah satunya adalah Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan dengan melampirkan berbagai barang bukti terkait. Setidaknya kami menemukan ada 7 nama ya. 6 warga, yang 1 adalah swasta. Kemudian PT Agung Sedayu ada dulu viral itu ada pekerja bambu ya yang sedang mengerjakan pemasangan, ditanya sama warga ini dari mana? Ini apakah dari Agung Sedayu? Dijawabnya iya. Kami menduga memang ada keterlibatan dari oknum BPN karena informasi yang kami dapat itu lautan itu sudah dikapling-kapling. Ya, sudah atas nama beberapa orang. Informasi lain, pemirsa, sidang gugatan pra-peradilan terkait kasus tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditunda. Pihak termohon KPK tidak hadir dalam sidang perdana ini. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto. Namun Hakim Tunggal Juyamto terpaksa menunda sidang karena pihak termohon KPK tidak hadir. Hakim Juyamto mengungkapkan telah mendapat surat permohonan penundaan sidang dari KPK pada 16 Januari lalu. Sidang akan dilanjutkan 5 Februari mendatang. Katakan bahwa penetapan tersangka Saudara Hasto Kristianto itu syarat dengan muatan politik. Jadi penuh dengan politisasi. Ya, penuh dengan politisasi. Sementara kita sebetulnya ingin penegakan hukum itu steril dari tekanan-tekanan politik. Tapi saya tidak segan-segan mengatakan kita mencium ada tekanan politik dalam penetapan tersangka. Berikutnya, Timnas Futsal Putri Indonesia Garuda Pertiwi berhasil memastikan diri masuk dalam putaran final AFC Women Futsal Asian Cup China 2025. Kepastian tersebut diperoleh setelah memenangi pertandingan kedua pada babak kualifikasi grup B dengan menaklukkan India pada laga di Gor Among Rogo, Yogyakarta.
Berhasil menjebol gawang India di babak pertama, membuat timnas futsal putri Indonesia tampil lebih percaya diri. Dengan kombinasi permainan menyerang, membuat serangan tim Garuda Pertiwi ini lebih efektif menjebol kekuatan lawan. Garuda Pertiwi berhasil mengandaskan timnas futsal putri India dengan skor 6-0 pada laga di Gor Among-Rogo, Yogyakarta. So we have a match in Sunday, and after Sunday we are already preparing our season of planning for China. I will not reveal all the tricks that we had, but I think we have a lot of improvement to our team in tactical schemes, in offensive organization, and in the physical condition of our players. Kemenangan melawan India membawa timnas futsal putri Indonesia akan tampil untuk kedua kalinya pada ajang Piala Asia Futsal Putri yang digelar pada Mei 2025 nanti di negeri Tiongkok. Tim Liputan iNews melaporkan. Lagi-lagi premanisme kembali terjadi. Kali ini di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pedagang ayam crispy menjadi korban pemalakan preman. Pelaku meminta sejumlah ayam, terus kabur sambil ngancem pedagang. Dua preman datang secara bergantian. Pelaku pertama melakukan pemalakan terhadap pedagang ayam crispy di Jalan Tinumbu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku memaksa pedagang memberikan uang dan membungkuskan ayam crispy. Keesokan harinya pelaku kembali datang memaksa untuk dibungkuskan kembali ayam crispy. Bahkan pelaku juga mengambil 2 ayam yang ada di etalase. Pedagang tak berkutik karena pelaku mengancam dengan senjata tajam jenis badik. Aksi premanisme kedua pelaku disebut sangat meresahkan pedagang khususnya pada malam hari. Dia datang, minta ayam. Oh, minta ayam? Iya, tapi kasar, bicara. Dia enggak bayar ya? Enggak bayar, karena ceritanya malah ayam. Oh, malah ayam. Kasarnya bagaimana itu? Bicara kotor. Terus? Dia bawa bani, taruh di sini. Kalau untuk keterangan saksi di sana sudah 2 kali, tapi tidak pernah diberikan uang. Mereka memang minta uang, tapi tidak pernah diberikan. Guna mencegah aksi premanisme berulang, aparat kepolisian akan meningkatkan patroli di sekitar lokasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Kasus kali ini bikin saya sedih. Kalau memang berbuat salah, ya ikuti proses hukum dong. Nih, ratusan anggota salah satu perguruan silat di Trenggalek, Jawa Timur menuntut Polsek Watulimo untuk membebaskan rekannya atas kasus dugaan penganiayaan. Aksi massa merusak kantor Polsek. Apa nggak bisa dibicarakan baik-baik? Menggeber-geber knalpot motor, massa dari salah satu perguruan silat di Trenggalek, Jawa Timur membuat keributan dengan mendatangi Polsek Watulimo, Trenggalek pada Senin malam. Massa menuntut polisi membebaskan salah satu rekan mereka yang ditahan atas dugaan kasus penganiayaan. Hingga malam jumlah massa yang datang semakin banyak dan merusak kantor Polsek Watulimo dengan melempari batu. Selain mengakibatkan sejumlah kaca jendela Mapolsek pecah dan pagar rusak, aksi anarkis tersebut juga menyebabkan 3 anggota Polres Trenggalek mengalami luka-luka akibat terkena lemparan batu. Aksi anarkisme ini bermula dari gesekan antara anggota perguruan silat di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo. Dalam kasus itu, polisi menangkap salah seorang pelaku. Salah satu perguruan silat itu melakukan dan mendatangi ke Polsek Watulimo dengan harapan warga pencak silat yang untuk dikeluarkan yang kita tangkap. Saat ini polisi memburu para pelaku yang melakukan perusakan Polsek Watulimo dan akan menindak tegas pelaku. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal melaporkan.
bahaya nih. Remaja wanita kena peluru nyasar di rumahnya. Ceritanya, korban lagi rebahan main HP. Tiba-tiba beletak, peluru nyelonong, nembus genteng dan plafon rumah, kena kaki korban. Polisi masih belum tahu nih siapa yang nembak, gimana sampai nyasar ke rumah korban. Jangan-jangan pelurunya malu bertanya kali ya. Seorang remaja putri berusia 17 tahun jadi korban peluru nyasar. Peristiwa itu terjadi saat korban sedang rebahan bermain HP di kamar lantai 2 rumahnya di kawasan Koja, Jakarta Utara. Sebutir peluru tiba-tiba menembus genteng dan plafon rumah mengenai bagian paha korban. Korban luka memar dan langsung dibawa ke puskesmas. Tiduran, pas itu langsung tiba-tiba duk jatuh dari atas, kayak kenceng gitu suaranya kan, jadi tiba-tiba langsung ke pas saya gitu, tek gitu, gak kerasnya juga sih pas itu, kok lama-lamaan sakit gitu kan. Dari situ apa gitu ada peluru gitu jatuh dari lantai. Oh, pelurunya jatuh. Iya. Itu bunyinya kencang. Tadi ya kencang, kayak saudara saya sampai naik gitu. Oh. Korban telah menyerahkan proyektil peluru kepada polisi. Namun saat kejadian, tidak ada surat tembakan ataupun kegiatan kepolisian di sekitar rumah korban. Selain mengakibatkan memar di paha korban, peluru nyasar juga merusak genteng dan melubangi plafon di kamar korban. Kita dapatkan barang bukti proyektil yang sampai saat ini masih dalam penyelidikan Polres Metro Jakarta Utara, dan korban juga tidak membuatkan laporan, dan kita hanya membuat laporan pendapatan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Kepolisian belum mendapatkan petunjuk asal peluru tersebut. 3 orang saksi telah dimintai keterangan terkait peristiwa ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Lagi-lagi debt collector meresahkan nih. Di Surabaya, Jawa Timur, seorang pengacara dianiaya sama komplotan debt collector yang anarkis. Penagih kartu kredit mengerahkan sekitar 20 orang pelaku yang kemudian melakukan pengerusakan. Kamu tidak suruh proses. Penganiayaan dilakukan oleh puluhan debt collector kepada nasabahnya Abdul Proko Santoso di Surabaya, Jawa Timur. Bahkan para pelaku melakukan perusakan karena korban tak mampu membayar tagihan kartu kredit. Korban hanya bisa pasrah karena saat itu dikepung oleh puluhan debt collector. Diketahui korban memiliki tunggakan kartu kredit Bank Negara Indonesia atau BNI senilai 120 juta rupiah. Tidak cuma itu, komplotan penagih juga mengkeroyok kuasa hukum nasabah Cecep Muhammad Yasin hingga terluka parah dan gegar otak. Dari sekitar 20 pelaku yang dilaporkan terlibat, baru 4 orang yang berhasil ditangkap. Kreditnya siapa, Pak? Yang mengambil kartu kreditnya adalah kliennya anak saya yang bernama Pak Proko itu. Nah, ini katanya sih sedang negosiasi dengan BNI gitu. Nah, sedang negosiasi dengan BNI. Jadi tapi yang saya pastikan ternyata bank plat merah itu menggunakan orang-orang pihak ketiga yang brutal. Bersangkutan korban datang, lalu kemudian para pelaku ini memaksa untuk duduk dan mengajak bicara dan memaksa, lalu dianggap korban ini tidak mau mengikuti keinginan para pelaku, kemudian dilakukan. Petugas mengimbau agar para pelaku lain segera menyerahkan diri karena aparat sedang melakukan pengejaran dan tidak segan untuk bertindak tegas saat melakukan penangkapan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i melaporkan. Ada aja orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Kayak yang satu ini, tega-teganya nyolong waktu orang lagi susah. 2 pemuda ketangkep basah menjarah rumah korban kebakaran di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.
Gak heran kalau rombongan pemuda ini langsung dikasih salam olahraga. Emosi warga tersulut mendapati sejumlah pemuda tak dikenal memasuki rumah-rumah korban kebakaran di kawasan padat penduduk Kemayoran, Gempol, Jakarta Pusat. Baru saja warga kehilangan harta benda, para pemuda tersebut diduga hendak menjarah harta benda yang tersisa di rumah yang hangus terbakar. Tak heran, pemuda-pemuda tersebut langsung menjadi sasaran kemarahan warga. Diketahui 5 pemuda tak dikenal masuk perkampungan yang terbakar. 2 orang diantaranya menjadi sasaran amuk massa. Itu masalah itu Pak, tembaga itu bukan warga sini, dia ngambil tembaga sini, habis itu juga gerak-geriknya mencurigakan juga Pak. Terus dia udah sempat ngambil sesuatu? Sempet sih sedikit doang, langsung ketahuan sama anak-anak sini Pak. Dia bukan warga sini bener? Bukan. 5 pemuda tak dikenal diserahkan ke kepolisian. Mencegah penjarahan terjadi, petugas Polres Metro Jakarta Pusat melakukan pengamanan di lokasi. Kebakaran di Kemayoran, Gempol, Jakarta Pusat menghanguskan 543 rumah tinggal dan tempat usaha. Sementara diduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Aksi pencurian kendaraan bermotor di sebuah rumah di kawasan Grogol, Jakarta Barat terekam jelas kamera pengawas CCTV. Pelaku yang berjumlah 2 orang ini nekat masuk ke dalam halaman rumah saat penghuni berada di dalam. Entah ilmu apa yang dimiliki kedua pria ini. Keduanya dengan santai masuk ke teras rumah tanpa mengusik 2 ekor anjing di dalamnya. Lalu mereka membobol kunci kontak dan melarikan sebuah sepeda motor. Mengetahui rumahnya disatroni pencuri, pemilik berteriak minta tolong. Namun kedua pencuri berhasil lolos. Pencurian sepeda motor ini terjadi di Jalan Muardi, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pencuri beraksi sore hari saat kondisi lingkungan sekitar masih ramai. Jam 3 sore. Itu motor posisi dalam rumah Pak? Iya, dalam rumah. 2 orang masuk. Pelakunya 2 orang Pak? Pelakunya 2 orang bawa motor. Posisi pagar rumah lagi dikunci atau gimana Pak? Pagar rumah sementara itu sudah dikunci. Biasanya ini dikunci waktu ditinggalin itu tidak dikunci. Kedua pelaku dengan santai membuka pintu pagar. Bahkan mereka tidak membuat 2 ekor anjing di teras rumah menyalak, seolah-olah sudah mengenal keduanya. Korban telah melapor ke polisi. Rekaman CCTV diunggah korban ke media sosial agar viral, sehingga kedua pencuri dapat segera tertangkap. Dari Jakarta, Rizky Falufi melaporkan. Buat para orang tua, harus batasi penggunaan perhiasan, apalagi emas untuk anak-anak. Nih, di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang bocah dibawa pergi dengan motor oleh orang yang tidak dikenal dan dirampas perhiasannya. Terekam CCTV saat pelaku berpura-pura menanyakan alamat kepada korban, bocah perempuan yang sedang jalan dengan temannya di Jalan Baji Minasa, Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku tidak dikenali korban secara tiba-tiba mengajak bocah tersebut naik di motor lalu dibawa kabur. Di pertengahan jalan, pelaku merampas perhiasan korban dengan modus memperbaiki anting korban. Pelaku memanfaatkan kondisi lingkungan warga yang sempit dan sepi. Peristiwa ini diketahui orang tuanya saat korban diantar pulang oleh sang paman. Anting-anting yang diambil sama itu pelaku. Dan korban kan anak-anak. Modusnya?
untuk sementara karena memang anak kecil jadi masih labil, yang pastinya anak itu memang disamperin, dibujuk, pada akhirnya diambil anjing-anjingnya karena berubah-ubah bikin anak 8 tahun jadi belum bisa. Diketahui saat pelaku beraksi di sekitar lokasi kejadian terdapat 3 rekaman CCTV merekam aksi pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Waspada, residivis pelaku penjambretan beraksi di siang hari di Medan, Sumatera Utara. Pelaku bahkan tega banget nyakitin korban sampai terluka. Kali ini nih, IRT yang lagi ngebonceng anaknya jadi target empuk pelaku sadis jambret itu. CCTV ini merekam detik-detik seorang pelaku jambret menggunakan motor memepet korban hingga terjatuh. Pelaku jambret dengan sasaran wanita ini bahkan nekat beraksi di siang hari di Medan, Sumatera Utara. Akibatnya ibu rumah tangga yang membonceng anaknya terluka. Usai berhasil mengambil tas milik korban, pelaku kembali beraksi menyasar korban mahasiswi. Tak sampai 24 jam, unit Reskrim Polsek Sunggal pun berhasil meringkus pelaku saat hendak mengambil uang milik korban di salah satu ATM. Diketahui tersangka merupakan residivis pencurian dengan kekerasan dan kasus narkoba. Dia sudah melakukan 10 kali di sekitar Sunggal, ya, Sunggal sekitarnya, dan semuanya perempuan korbannya. Kepada polisi, tersangka mengaku beraksi seorang diri dengan target sasaran wanita. Perempuan semua. Kamu perempuan semua. Kau beraninya perempuan. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti handphone, ATM, uang milik korban, serta kendaraan dan pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Tersangka kini dijerat pasal 365 ayat 1 dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ini kalau sudah kebiasaan akan terulang lagi. Penjambret nekat nyakitin korbannya. Bang, kalau udah ngerasain penjara, tobatlah. Kembali ke jalan yang benar. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Pemirsa, Mendikti Saintek maksud kami, Satrio Sumantri Brojonegoro akhirnya mengklarifikasi terkait dengan kisruh isu pemecatan pegawainya. Satrio menegaskan tidak ada pemecatan di instansi yang ia pimpin. Ia hanya melakukan rotasi 2 karyawan Kemendikti Saintek yang lumrah dilakukan di sebuah institusi atau perusahaan. Ada beberapa staf yang merasa penempatannya itu tidak sesuai dengan keinginan mereka, dan kemudian mereka mengadakan suatu unjuk rasa dengan ungkapan bahwasanya ada pemecatan. Untuk diklarifikasi, dan tadi juga sudah sampaikan pada yang bersangkutan, Kementerian tidak pernah memecat siapa-siapa. Yang ada pemerintah itu, kementerian mengadakan mutasi atau rotasi pegawai, sesuatu yang memang umum dikerjakan oleh sebuah institusi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sriwijaya FC masih mengalami krisis finansial di mana para pemain, pelatih, dan ofisial masih terus menuntut pembayaran gaji yang menunggak selama 4 bulan. Hingga kini manajemen klub baru bisa mencicil 1 bulan gaji melalui skema pinjaman pribadi yang dilakukan pengurus Sriwijaya FC. Pelatih Sriwijaya FC Henry Susilo tetap memimpin latihan para punggawa Laskar Wongkito di Stadion Jasdam Palembang Selasa pagi. Setelah kalah dari PSMS Medan, SFC mengincar poin di kandang kala menjamu Nusantara United Jumat mendatang. Di tengah badai krisis finansial, manajemen Sriwijaya FC menyatakan telah mencicil gaji pemain. Manajemen baru mampu membayar 1 bulan gaji dari 4 bulan tunggakan menjelang babak play-off degradasi Liga 2.
Pembayaran gaji berasal dari pinjaman yang diusahakan oleh pihak manajemen. Di sisi lain, manajemen berharap krisis finansial ini dapat dilalui dan tetap optimis SFC mampu bertahan di Liga 2. Masih banyak riak-riak yang harus dilewati dengan dengan yang ada sekarang juga. Hitung-hitungan kita kemarin itu ya kita harus di home ya tidak ada kata kalah lagi gitu, harus kita ambil. Dengan pelatih kita bicara seperti itu ya, bicara strategi, bicara gimana kemungkinan segala kemungkinan gitu loh. Ya harapan kita memang kita bisa lolos lah. Sementara harapan Sriwijaya FC untuk mendapatkan manajer baru harus tertunda setelah Ketua Askot PSSI Palembang baru bersedia masuk manajemen jika tunggakan gaji sudah selesai. Sekarang kan kondisi di Sriwijaya kan masih sedikit internal, mereka kan lagi gaduh lah, ibaratnya kan masalah gaji, masalah ininya. Jadi kita inginnya pihak saya pribadi selesaikan dulu yang lama. Terus di playoff ini nanti kita masuk menjadi manajer, ya saya siap lah untuk membantu di playoff ini. Dalam playoff degradasi, Sriwijaya FC menghuni dasar klasemen Grup A setelah pekan pertama kalah 2-0 di kandang PSMS Medan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan melaporkan. Pemirsa, jelang Imlek 2025, perajin barongsai di Kota Bogor, Jawa Barat kebanjiran pesanan. Pesanan barongsai dan liong dengan ukiran-ukiran cantik untuk perayaan Imlek kali ini melonjak tajam hingga 3 kali lipat atau 300%. Sejumlah perajin kewalahan saat disibukkan dengan pesanan barongsai yang membludak di rumah produksi milik Lili Hambali di Jalan Roda Babakan Pasar, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Para perajin dengan teliti mempersiapkan mulai dari kerangka barongsai hingga pengecatan pada bagian barongsai. Butuh ketelitian bagi para pengrajin saat pelukisan motif yang mempercantik wajah barongsai, karena motif pada barongsai dibentuk secara manual, tentunya dengan keahlian khusus. Pemilihan warna barongsai juga khusus dan memiliki makna tersendiri, seperti hijau melambangkan pertemanan, merah keberanian, putih kesucian, emas kegembiraan, hitam keingintahuan yang tinggi, kuning keberuntungan dan ketulusan hati. Pesanan barongsai dan liong untuk perayaan Imlek tahun ini naik hingga 3 kali lipat atau 300%. Yang pasti kalau Imlek ini pasti padat gitu ya, ngebludak gitu. Tapi kita pembuatan barongsai ini nih, jadi bukannya buat Imlek aja, jadi setelah Imlek juga kita masih tetap bikin gitu. Tapi pas lagu paling padatnya mungkin pas mau Imlek, nah itu padat gitu, sampai overload juga gitu. Pembuatan barongsai dan liong sendiri memakan waktu 1 hingga 2 minggu. Untuk satu set barongsai dijual dengan harga 6,5 juta rupiah, sedangkan untuk liong dijual dengan harga 9 juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. 5 laga tersaji pada pekan ketiga Liga Futsal Profesional 2024-2025 yang digelar di Gor Babu Salam, Banjarbaru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 10 tim saling berhadapan dan berjuang untuk menang demi meraih 3 poin di papan klasemen. Tiga Raja United melawan Rafheli FC menjadi laga pembuka pekan ketiga Liga Futsal Profesional 2024-2025 yang digelar di Gor Babu Salam, Banjarbaru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada laga ini, Tiga Raja United sangat kesulitan meladani permainan Rafheli FC dan harus menyerah dengan skor 1-3. Sementara itu, hujan gol terjadi pada laga kedua antara Unggul FC melawan Pangsuma FC. Unggul FC tampil apik sepanjang laga hingga mampu membantai habis Pangsuma FC dengan skor telak 8-3. Pada laga ketiga, Favage Banua menjamu Sadakata FC. Tampil cemerlang, Favage Banua berhasil mengalahkan Sadakata FC dengan skor telak 6-1. Sementara hujan gol juga terjadi pada laga keempat antara Moncong Bulo melawan Bintang Timur Surabaya atau BTS FC.
Pada laga ini Moncong Bulwa harus menyerah dengan skor cukup telak 6-0 setelah dikalahkan Bintang Timur Surabaya. Laga ketat juga terjadi pada pertandingan kelima antara Kuda Laut Nusantara melawan Halus FC. Kedua tim tampil terengginas dengan saling mengejar skor hingga akhir laga. Namun Dewi Fortuna masih di pihak Halus FC yang mampu menyudahi laga dengan kemenangan 4-3. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Elsa Pratiwi, iNews melaporkan.